Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori reason action. Teori tindakan beralasan atau TRA adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh niat yang pada gilirannya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. TRA menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasari oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Faktor penentu teori ini menekankan pentingnya peranan dari keinginan, intention atau niat sebagai faktor penentu perilaku. Niat ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Penemu teori ini yaitu Fishbein dan Azen. Mereka berasumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Berdasarkan kerangka teori reason action yang terlihat pada gambar, terdapat yang pertama, niat atau intention. Niat adalah keinginan atau kemauan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Teori ini menganggap niat sebagai indikator terbaik untuk memprediksi perilaku. Yang kedua, sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Sikap ini merupakan penilaian positif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap suatu perilaku, maka ia lebih mungkin untuk memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut. Yang ketiga, norma subjektif atau subjective norm. Norma subjektif adalah persepsi individu tentang apakah orang-orang penting di sekitarnya menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut. Persepsi tentang dukungan atau tekanan sosial ini juga memengaruhi niat perilaku. Hubungan antara sikap, norma, subjektif, dan niat, yaitu kombinasi dari sikap positif terhadap perilaku dan norma subjektif yang mendukung perilaku akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Baik, saya akan menjelaskan dua faktor teori reason action. Faktor yang pertama yaitu behavior, belief, atau keyakinan yang akan mempengaruhi attitude towards behavior atau sikap. Behavior adalah keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu, namun harus ditinjau terlebih dahulu melalui dua pertimbangan, yaitu yang pertama, pertimbangan untung atau rugi dari perilaku tersebut atau outcome of the behavior, dan yang kedua, pertimbangan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila ia melakukan perilaku tersebut atau evaluation regarding of the outcome. Dua hal ini akan mempengaruhi sikap, yaitu hasil dari keyakinan atau kecenderungan tentang suatu hal atau perilaku, seperti menolak atau tidak menolak, dan setuju atau tidak setuju. Faktor yang kedua yaitu normative belief yang akan mempengaruhi subjective norms. Normative belief adalah norma subjektif, yaitu norma atau persepsi individu sebagai hasil dari tekanan sosial atau kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat. Norma yang berlaku di masyarakat seperti yang pertama, faktor sosial budaya yang berlaku atau dibentuk masyarakat di mana seseorang tinggal, dan yang kedua, adat istiadat, norma, dan pendapat lingkungan. Berikut saya akan memberikan contoh analisis teori reason action pada niat mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang untuk menikah dengan laki-laki perokok. Yang pertama, kepercayaan individu. Mahasiswi yang memiliki kepercayaan positif terhadap laki-laki perokok cenderung memiliki niat untuk menikah dengan mereka. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 50,6% responden yang memiliki niat untuk menikah dengan laki-laki perokok memiliki kepercayaan positif terhadap perokok. Yang kedua, norma subjektif. Persepsi dan harapan dari orang-orang di sekitar mahasiswi mempengaruhi niat mereka untuk menikah dengan laki-laki perokok. Mahasiswi yang merasakan dukungan dari orang-orang di sekitarnya cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk menikah dengan laki-laki perokok dengan 44,9% responden yang memiliki niat menikah dengan laki-laki perokok memiliki persepsi yang mendukung.